Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung kembali di segmen podcast Hongxia. Kali ini kami akan membahas bersama anggota DPRD Subang dari fraksi PKS, Kang Julian Robert. Selamat sore, Kang Julian Robert. Selamat sore, Pak Haji. Terkait masalah wisata yang ada di jantung kota, alun-alun yang sekarang ya mungkin sudah jadi tempat wisata keluarga di jantung kota Subang ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Kang Obet ini, sudah cantikkah revitalisasi alun-alun yang dibiayai oleh anggaran Banprop Jawa Barat senilai 16 miliar lebih barangkali. Kira-kira menurut kacamata Dewan seperti apa ini, Kang Obet? Ya, jadi pertama saya sebagai warga Kabupaten Subang dulu ya, bahwasanya dengan adanya revitalisasi alun-alun Kabupaten Subang, secara fisik sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu ya. Ada banyak taman bermain, bahkan UMKM juga dioptimalkan di sana, jogging track juga sangat nyaman, dan tempat aula untuk upacara juga bagus, gitu ya. Intinya ada sesuatu yang baru dan sangat menjadi sebuah kebanggaan lah untuk kita masyarakat Kabupaten Subang. Namun demikian, mungkin ada sedikit catatan, ya, sedikit atau beberapa lah, yang saya lihat bahwa alun-alun ini masih belum optimal, begitu. Dan catatan ini menjadi PR pemerintah Kabupaten Subang, ya, ke depannya walaupun ini anggarannya dari provinsi, kan tetap kita yang harus merawat. Seperti kayak taman masih belum optimal, terus tempat sampah juga masih sedikit, terus juga akses masih belum, kayak jalan lah, masih ada yang beberapa yang masih tanah. Ini kan segera harus diantisipasi ya, melihat bahwa sekarang ini kondisi curah hujan kan tinggi, gitu. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan besar, misalnya malam minggu atau malam tahun baru kemarin. Ketika sudah ada kegiatan, sampah kan berseliweran. Dan saya ini, Pak Haji, sering ke alun-alun Subang itu, bahkan ya seminggu sekali lah ngasuh anak gitu ya, ke sana gitu. Dan melihat perkembangan seperti wahana anaknya gitu kan. Saya udah curiga sini, aduh, dengan kualitas kayak gini kayaknya beberapa minggu juga rusak gitu kan. Bicara kualitas pembangunan, Ya, yang terutama revitalisasi di alun-alun. bagian tamanannya gitu, Pak Haji. Kalau Jadi, angka 16 miliar, ya, ini saya layak nggak secara hitungan? Apa ya? sebenarnya kalau bagian itu saya masih kurang paham ya. Tapi mungkin kalau saya dari sudut pandang orang awam mungkin ya, bagian dari harusnya untuk bagian tamannya itu bisa mendapatkan lebih. Kan sekarang ini yang saya lihat banyak taman-taman yang spek wahana anaknya itu bukan wahana anak yang itu kan kayak di PAUD ya. Nah, kalau PAUD mah kan anak-anak yang Ya, pasti anak ya. kecil kan. Kalau umum tuh kan kadang-kadang kita nggak lihat tuh malam minggu yang pakai kan kadang-kadang bisa jadi orang dewasa gitu. Nah, ini kan harus diperhatikan seharusnya. Ya, dengan hasil yang sekarang setelah diresmikan, wujud alun-alun sekarang, kira-kira layak nggak ini 16 miliar biayanya? So, menurut Kang Robert. Ya, ya kalau layak atau tidak sih itu bukan bagian saya. Tapi tentu ada sisi ya plus minus lah. Plusnya itu tadi lah, kita jauh lebih baik daripada sebelumnya karena masih baru ya. Tapi sekali lagi PR ke depan nih yang saya lihat, makanya saya juga belum tahu nih ini sebenarnya udah beres atau belum gitu kan. Karena masih ada beberapa sisa pembangunan yang terkesan masih belum beres. Tapi kalau dikatakan belum beres kan kemarin sudah peresmian gitu. Sudah Ya. serah terima lagi ya? Ya, sudah serah terima gitu kan. Nah, menurut saya ini jadi PR ke depan ya untuk dinas terkait, kalau misalnya UMKM-nya dengan ya dinas koperasi mungkin, untuk pengelolaannya dinas pariwisata mungkin, terus kebersihannya juga dengan LH. Yeah. Jadi harus sinergis lah gitu kan. Karena walau bagaimanapun alun-alun itu adalah mukanya Kabupaten Subang, mukanya orang Subang gitu. Jadi kalau mukanya itu kelihatan bagus ya orang melihat Subang itu bagus. Kemudian ada yang dikeluhkan ini, Kang Obet, oleh masyarakat ketika masuk sekarang kendaraan R4, R2 masuk ke alun dikenakan tarif ya yang menurut pihak Disparpora sudah MOU kerjasama dengan pihak ketiga perusahaan. Iya. Yang akhirnya tarif di sini yang jadi
keluhan masyarakat, diberlakukan jam, kelebihan jam dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya persoalannya ini area publik kan gitu. Sementara dibiayai oleh rakyat melalui di Pemprov Jabar ya. Kira-kira menurut Ahmed seperti apa? Ya, jadi kalau soal parkir kelihatannya kewenangannya bukan di Disparpora tapi Linuk. di Sub ya, Dinas Perhubungan. Dan tarifnya ini juga saya juga lumayan kaget juga sih, Pak Ji, awalnya ya. Karena waktu itu ketika saya datang ke situ pakai mobil ya biasa lah, mungkin yang namanya parkir ya seadanya lah gitu kan. Tapi ketika lihat ada berita ternyata dipatok seperti mall ya, Seperti seperti mall-mall. mall, saya juga kaget gitu ya. Iya, Karena kan orang datang ke situ bahkan bisa jadi tiap hari ya, tiap hari dan dan tidak akan 1 jam. Mereka kan lari olahraga kan gitu karena ya. tujuan mereka ke sana itu ya satu ini kan benar-benar Healing. fasilitas umum yang diberikan kepada ya mungkin kalangan menengah ke bawah ya. Itu kalau menengah ke atas kan ya tinggal ke mall atau gimana lah itu ya. Ya fasilitas umum yang diharapkan ya siapapun bisa gitu. Nah, dengan tarif seperti itu ya saya juga kurang paham kenapa kok bisa muncul tarif seperti itu. Apakah memang ada dasarnya di Perda atau seperti apa? Nah, cuman kan kita lihat juga ini seperti Pasum ya, yang orang itu kan datang ke situ ingin healing lah ya. Apalagi sekarang kan musim orang-orang Sunda itu suka banget dengan ini ya wisata gitu kan, kayak gitu. Jadi cukup kaget lah sebenarnya. Kalau kekagetan itu akan ditindaklanjuti oleh apa? Ya tentu. Jadi gini, ini kan sudah muncul dan ramai di masyarakat. Saya sebagai anggota Komisi 4 paling hanya bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Disparpora. Nah, mungkin minggu depan setelah Bamus hari Jumat itu kita akan undang Disparpora. Ada banyak hal sih yang ingin saya sampaikan ke Disparpora ini terkait dengan alun-alun Subang dan untuk khusus terkait dengan kewenangan parkirnya, mungkin kita akan sampaikan ke teman-teman di Komisi 3. Nah, karena kan ini sudah muncul di media gitu kan. Terkait dengan tarifnya seperti itu dan ya mungkin kewenangannya nanti di Komisi 3 sih kalau itu ya. Kalau ini di pihak ketiga kan sebetulnya hal yang sah-sah saja barangkali. Betul. Nah, tapi ketika didesain pihak Dishub atau Disparpora dalam ini menunjuk salah satu perusahaan, ini kan bukan situasi sifatnya accident yang harus buru-buru nunjuk, kan harus melalui prosesi lelang barangkali. Kira-kira sepaham nggak itu? Harus dilelang atau benar harus ditunjuk? Ya sekali lagi kalau untuk masalah penunjukan sih bukan di kewenangan kita ya. Saya di Komisi 4 sih. Kalau dulu mungkin di Komisi 3 saya bisa mengikuti ya. Nah, ini kan seperti apa mekanismenya terkait dengan penunjukan itu gitu ya. Yang kita harapkan itu sesuai dengan aturan gitu ya. Sehingga nanti ketika sekarang muncul ada rame-rame terkait dengan tarif harga, jangan sampai menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah adanya kurang tepatnya dalam bab penunjukan terkait dengan pengelolaan lahan parkir gitu mungkin ya. Ya intinya masyarakat kan mengeluhkan soal besaran tarif itu sebetulnya. Paham kita juga. Kan itu, maka masyarakat pun dalam waktu dekat juga mungkin akan menyampaikan aspirasi ke DPRD. Nah, kira-kira apa yang nanti akan disampaikan Pak Albert nih ke masyarakat, silakan. Ya intinya untuk masyarakat Subang yang setiap harinya mungkin datang ke alun-alun Kabupaten Subang, baik buat jalan, buat olahraga, ataupun buat healing gitu ya. Jika ada beberapa orang yang mengeluhkan terkait dengan tarif parkir, tentunya kita di DPRD Subang melalui Komisi 3 akan tabayun mungkin ya. Seperti apa klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Dishub ya. Karena jangan sampai ini menjadi polemik ke depan, karena bab ini sensitif ya di kalangan masyarakat. Tujuan kita ingin meningkatkan indeks of happiness gitu kan, malah nanti ada efek ya, ada efek turun. Masyarakat. Karena jangan sampai nanti orang-orang itu parkir di dalam alun-alun mahal, mendingan di luar. Akhirnya kan numpuk di luar. Kalau numpuk di luar kan bahaya, nanti ngeganggu lalu lintas. Terus kan yang datang ke sana kebanyakan kan keluarga, anak-anak gitu. Sudah enak di dalamnya ada lahan parkir gitu kan, tapi khawatirnya malah dengan tarif kayak gitu jadi orang-orang sungkan gitu parkir di dalam, parkir di luar. Kalau parkir di luar kan itu tadi macet dan segala macamnya gitu kan. Jadi soal masalah tarif juga belum ada koordinasi sampai sekarang ya. Tahu-taunya ada
Kalau kalau karena kita di Nggak Komisi lewat. 4, saya juga baru tahu. Tapi saya kurang tahu sih kalau di Komisi 3 ya, apakah sudah ada pembahasan atau belum, begitu. Nah, yang jelas kalau saya di Komisi 4 ya baru tahu kemarin, karena minggu lalu itu saya ke alun-alun masih belum normal ada, ya, masih belum ada tutup. belum apa. ada. Ya. Oke. Hmm. Siap. Terima kasih Siap. atas waktunya. Siap. Sampai demikian pemirsa Metro Buana yang kami cintai dimanapun Anda berada. Kita bertemu di segmen yang lain bersama podcast Ongsia.